Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat sunnah menjadi cara umat muslim menambah pahala. Salah satu sholat sunnah yang bisa dilaksanakan adalah sholat hajat. Ibadah ini merupakan salah satu dari sholat sunnah yang dikerjakan oleh orang yang memiliki keinginan ataupun hajat. Salat sunnah ini dilakukan untuk berharap keinginan atau hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan atau hajat yang dimaksud di sini bukanlah yang keluar dari syariat agama atau yang dilarang dalam Islam. Biasanya salat hajat dilakukan untuk meminta perlindungan, ingin sukses dalam berkarir, mencari jodoh dan lain-lain. Tata cara salat hajat pun cukup mudah untuk dilakukan. Setelah mengetahui tata cara sholat hajat, terdapat doa yang dapat dipanjatkan sesudahnya. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menyebutkan soal sholat hajat yang mengutip dari hadis sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah Ta'ala memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah salat apabila dalam kondisi mempunyai hajat. Besar sekali keutamaan salat hajat ini. Bahkan di dalam hadis pun ditekankan bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan hambanya cepat atau lambat. Sementara itu, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya Fikih 4 Mazhab menulis, dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kebutuhan yang syar'i untuk melakukan sholat hajat. Selain itu, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis yang artinya, yang kedelapan dari beberapa sholat sunnah yang memiliki sebab adalah sholat hajat. Siapa saja yang berada dalam kondisi terjepit dan membutuhkan sesuatu, baik urusan dunia maupun akhirat, sedangkan dia tidak mampu menyelesaikannya, hendaklah dia melaksanakan sholat hajat ini. Tidak ada waktu khusus untuk mengerjakan sholat hajat. Sholat hajat bisa dilakukan di siang atau malam hari, selagi tidak dalam waktu yang terlarang. Nah, yang dimaksud waktu terlarang di sini adalah setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar dan lainnya. Meski tidak terbatas oleh waktu, namun waktu yang mustajab untuk melaksanakan sholat hajat adalah pada malam hari, terutama di sepertiga atau sepertiga malam. Menurut mazhab Maliki, niat tidak dilafadzkan karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat atau keinginan. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami tata cara sholat hajat. Istilah hajat dalam hal ini merujuk pada maksud, keinginan atau kehendak. Sholat hajat dilakukan 2 rakaat dan diikuti dengan doa untuk memohon sesuatu yang menjadi hajat atau keinginan. Ada variasi dalam jumlah rakaat, bisa 2 rakaat hingga 12 rakaat, tergantung seberapa besar hajat atau permintaannya. Sebagian besar ulama dan orang soleh umumnya melaksanakan sholat hajat sebanyak 12 rakaat ketika memiliki kebutuhan atau permintaan khusus kepada Allah. Bacaan niat sholat hajat adalah sebagai berikut. Usolli sunnatal hajati ra'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sholat hajat menurut Abu Kansha Al-Haris melalui tulisan di dalam bukunya Menjemput Berkah Lewat Sholat Hajat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Saat hendak melaksanakan sholat sunnah maupun sholat wajib, kita perlu memastikan diri kita dalam keadaan bersih dari segala kotoran najis baik pada tubuh, pakaian maupun tempat, serta hadas kecil ataupun hadas besar. Selain itu penting juga untuk membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, ria, takabur, dan sum'ah, karena sifat-sifat tersebut dapat menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca niat.
Sebelum mendirikan sholat hajat, kita wajib membaca niat terlebih dahulu. Niat tersebut tidak hanya dibaca dalam hati tapi juga diucapkan secara lisan. Yang ketiga, membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Penting untuk dicatat bahwa sholat hajat dapat dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri, munfarid. Perbedaan utama dengan sholat sunnah lain terletak pada niat dan bacaan ayat setelah Al-Fatihah. Meskipun tidak ada batasan yang ketat mengenai hal ini, disarankan untuk memperhatikannya. Diceritakan oleh Wahib bin Al-War bahwa doa yang lebih mungkin dikabulkan adalah milik hamba yang melaksanakan 12 rakaat sholat dengan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Yang keempat, membaca doa setelah sholat hajat. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Yang pertama, istighfar 33 sampai 100 kali. Setelah selesai salam, bacalah istighfar sebanyak 33 atau 100 kali. Berikut ini bacaannya. Astaghfirullahalazim. Dapat diucapkan sebagai Istaghfirullah al-azim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kita juga dapat membaca istighfar yang lebih lengkap, yaitu Astaghfirullah Rabbi min kulli zanbin wa atubu ilaihi. Aku memohon ampunan kepada Allah Tuhanku dari dosa-dosa dan aku bertobat kepadamu. Yang kedua, sholawat 33 sampai 100 kali. Setelah membaca istighfar, kita dianjurkan untuk membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Berikut ini bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salat ar-ridha wa arda an ashabihi ar-ridha. Ya Allah, limpahkanlah karunia kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi, dan ridhoilah juga para sahabat-sahabatnya dengan penuh keridhaan. Yang ketiga, membaca doa. Kemudian bacalah doa berikut ini. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah Rabbil al-arsi al-azim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As'aluka mujibat rahmatika wa azaima magfiratika wal ganimata min kulli bir wa as-salamat min kulli id. Lada ali zanbin illa ghafartahu wa la hamma illa farajtahu wa la hajatan illa hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, serta memperoleh keuntungan pada tiap-tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa pada diriku melainkan engkau ampuni. Dan tidak ada suatu kesulitan melainkan engkau memberi jalan keluar. Dan tidak pula suatu hajat atau keinginan yang mendapat kerelaanmu melainkan engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abu Aufa. Yang keempat, sujud dan sampaikan hajatnya. Berikutnya, panjatkanlah doa yang kita inginkan atau hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi sujud. Setelah itu kita juga dianjurkan untuk membaca bacaan doa berikut ini masing-masing sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah karunia kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar dan yang tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Atau bisa juga membaca doa yang lebih singkat berikut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini adalah dari golongan yang teraniaya. Yang kelima, membaca doa.
Bangkitlah dari sujud dan duduk. Selanjutnya kita dapat membaca doa berikut ini. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal madirati waqdi hajati wa ati suli fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fi ad-dini wa ad-dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui rahasiaku dan hal yang aku tampakkan. Maka terimalah segala uzurku, kabulkanlah yang aku butuhkan, berikanlah kepadaku apa-apa yang aku minta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hatiku, mengetahui masalah duniaku, agamaku dan akhiratku. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah berkuasa. Itulah tata cara sholat hajat, bacaan niat dan waktu mustajab mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.